Peneliti Zionis sebut 250.000 rudal akan melenyapkan Israel di perang mendatang. Seorang jurnalis sekaligus peneliti Israel, Yossi Klein Halevi, mengatakan perang mematikan dan luas terhadap Zionis Israel di jantung rezim ini pasti terjadi, dan setiap hari 3.000 rudal akan ditembakkan ke wilayah pendudukan. Dikutip surat kabar Israel Ma'arif, Sabtu 9 Oktober 2021, Yossi Halevi menulis konstelasi kekuatan lama yang menyebutkan bahwa perang-perang Israel terjadi di area musuh sekarang sudah berubah, dan menurut laporan keamanan Zionis, perang berikutnya akan pecah di jantung Israel. Ia menambahkan sebagian besar prediksi keamanan internal Israel menunjukkan bahwa perang mematikan luas akan meliputi wilayah luas dari Gus dan daerah metropolitan di Tel Aviv hingga kota Eilat. Seluruh wilayah Israel setiap hari akan menjadi sasaran serangan ribuan rudal, ditambah serangan darat ke distrik-distrik Zionis di perbatasan. Menurut Halevi, prediksi keamanan Israel menyebutkan 250.000 rudal dari berbagai tipe di bawah komando Iran dan kelompok perlawanan Palestina akan ditembakkan ke Israel. Perang ini pasti terjadi, tinggal hanya menunggu waktu. Jurnalis yang juga peneliti Israel ini menegaskan perang ini akan menyebabkan musnahnya negara Israel, layaknya kerusakan yang melanda Irak, Suriah, Lebanon, Libya, dan Yaman dalam satu dekade terakhir. Israel peringatkan seluruh diplomat waspadai serangan Iran. Pemerintah Israel telah memperingatkan semua misi diplomatik dan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk mewaspadai serangan oleh Iran. Peringatan itu dirilis setelah adanya penangkapan terhadap seorang warga negara Azerbaijan yang dituding berencana membunuh pengusaha Israel di Siprus. Ada kekhawatiran serius Iran akan melakukan serangan terhadap target Israel, termasuk diplomat dan kedutaan besar yang ditempatkan di seluruh dunia, kata pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Channel 12 dan dikutip laman Middle East Monitor pada Jumat 8 Oktober. Baru-baru ini Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menuding Iran sebagai dalang dibalik upaya pembunuhan terhadap pengusaha asal negaranya di Siprus. Satu terduga pelaku berhasil ditangkap, tapi 3 lainnya kabur dan meninggalkan Siprus. Iran telah membantah tuduhan tersebut. Israel telah memandang Iran sebagai ancaman paling signifikan terhadapnya di kawasan. Teheran kerap disebut menyongkong kelompok-kelompok yang turut memerangi Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan keamanan Israel akan menjadi prioritas utama bagi semua pemerintah Jerman. Pernyataan ini diungkapkan Merkel selama tur perpisahan ke negara Yahudi itu Minggu 10 Oktober menjelang akhir masa jabatannya selama 16 tahun sebagai Kanselir Jerman. Merkel yang melakukan kunjungan ke-8 dan terakhirnya sebagai kanselir ke Israel sebelum pensiun dari politik, mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett sebelum Merkel mengunjungi peringatan Holocaust di Yerusalem Yad Vashem. Setelah kejahatan terhadap kemanusiaan Shoah, Holocaust dimungkinkan untuk membangun kembali hubungan antara Jerman, kata Merkel seperti dikutip dari Insider Voice. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menekankan bahwa masalah keamanan Israel akan selalu menjadi kepentingan utama dan masalah sentral bagi setiap pemerintah Jerman, tandas kanselir Jerman itu. Di sisi lain, Bennett memuji Merkel karena membina hubungan antara kedua negara. Ia juga menggambarkannya sebagai kompas moral Eropa karena dukungannya untuk Israel. Sebelum kunjungan itu, Bennett mengatakan dia dan pemimpin Jerman itu diharapkan untuk membahas keamanan regional dan terutama masalah nuklir Iran. Merkel awalnya berencana untuk berkunjung pada bulan Agustus lalu, tetapi ia menunda perjalanannya selama kekacauan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutu, termasuk Jerman dari Afghanistan. Namun Merkel tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan pemimpin oposisi Israel saat ini, Benjamin Netanyahu. Di kurun masa jabatan sebagai kanselir Jerman 2009 hingga 2021, Merkel kerap bertemu dengan Netanyahu yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Netanyahu sendiri tersingkir dari kursi PM Israel pada Juni lalu. Iran dan Azerbaijan bersih tegang, kedua negara berpotensi perang terbuka. Laporan dari sejumlah media internasional menyebut rudal dan tank Iran mengepung Azerbaijan. Teheran telah mengerahkan mesin-mesin perang mereka ke perbatasan. Otoritas Iran sendiri masih pelit berkomentar mengenai hal ini. Namun, pejabat Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran menyatakan pengerahan pasukan itu adalah untuk digelarnya latihan perang besar-besaran dan menjaga kedaulatan negara dari gangguan Azerbaijan. Hanya saja pernyataan itu diragukan para analis Timur Tengah. Pasalnya, selama ini Iran tak pernah mengerahkan pasukan besar ke perbatasan Azerbaijan.
Latihan militer besar selama ini hanya digelar di laut untuk menandingi kekuatan Israel. Berbagai spekulasi liar pun bermunculan, isu yang berkembang Iran berniat melakukan serangan mendadak ke Azerbaijan. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap Teheran mengerahkan sistem pertahanan udara terbaru mereka, Kordet, ke perbatasan. Dari foto yang diunggah akun Twitter @kaukasuswar, terlihat senjata pertahanan udara tersebut diangkut menggunakan truk bersama dengan persenjataan artileri berat lainnya. Iran dikabarkan tersinggung atas hubungan antara Azerbaijan dan Israel. Kegeraman Teheran kian menjadi kala mengetahui Azerbaijan bakal menggelar latihan perang bareng negeri Yahudi itu di dekat Iran. Hubungan Azerbaijan dengan Iran, tetangga besarnya di selatan, telah berubah sejak akhir perang tahun lalu dengan Armenia. Memanasnya kedua negara lalu dimulai ketika Azerbaijan mulai membebankan biaya ke truk Iran di jalan melalui Armenia Selatan yang melewati irisan wilayah Azerbaijan di beberapa tempat. Pada awalnya Iran tetap diam, bahkan setelah polisi dan bea cukai Azerbaijan mengkonfirmasi praktik tersebut. Media Armenia melaporkan bahwa beberapa truk yang ditargetkan telah mengangkut semen ke Yerevan dan Stepanakert, ibu kota de facto Nagorno-Karabakh. Wilayah ini diakui secara internasional sebagai Azerbaijan tetapi telah dikendalikan oleh pasukan Armenia sejak Perang Pertama antara kedua belah pihak pada 1990-an. Para pengemudi telah ditahan karena mereka memasuki Azerbaijan secara ilegal dari Armenia dan tindakan terkait akan diambil. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan, Ehsan Zahidov, mengkonfirmasi pada hari berikutnya. Azerbaijan telah lama berpendapat bahwa masuk ke Karabakh melalui Armenia sama dengan penyeberangan perbatasan ilegal. Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi dengan menuntut pembebasan para pengemudi dan bertemu dengan pejabat Azerbaijan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Serangkaian pertemuan telah dilakukan sejak itu, tetapi nasib para pengemudi truk itu masih belum diketahui. Duta Besar Iran untuk Azerbaijan, Abbas Mousavi, bertemu dengan Hikmet Hajiev, penasihat senior kebijakan luar negeri untuk Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, 2 kali dalam seminggu. Dalam sebuah tweet, Mousavi mengatakan keduanya meninjau situasi saat ini dan masa depan hubungan baik kami dan masalah kepentingan lainnya. Pada 23 September, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov bertemu dengan timpalannya dari Iran Hossein Amir Abdullahian di sela-sela sidang umum PBB. Dalam sebuah pernyataan, MVA Azerbaijan mencatat bahwa para menteri meninjau situasi saat ini di wilayah tersebut. Amir Abdullahian dalam komentarnya sendiri menyinggung pihak ketiga yang datang antara Iran dan Azerbaijan yang di Iran ditafsirkan sebagai referensi ke Israel, musuh bebuyutan Iran yang memiliki hubungan hangat dengan Baku. Ketegangan kemudian diperburuk oleh latihan militer Angkatan Laut yang dilakukan bersama oleh Turki dan Azerbaijan di Laut Kaspia. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa latihan tersebut melanggar konvensi internasional yang melarang pasukan militer asing dari laut. Analis Azerbaijan menjawab bahwa Iran adalah satu-satunya negara pesisir Kaspia yang tidak meratifikasi konvensi tersebut. Iran kemudian mengadakan latihan militernya sendiri di dekat perbatasannya dengan Azerbaijan.